Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Sekarang kita berada di lokasi tanah yang rencana akan dibelikan untuk Pondok Ma'had Darul Hijrah dengan luas 3,5 hektar. Rencana ke depan, pusat pendidikan Darul Hijrah akan berpindah ke sini kalau ditakdirkan oleh Allah tanah ini dapat dimanfaatkan oleh Darul Hijrah untuk program putra dan putri. InsyaAllah kalau tanah ini bisa didapatkan, kita bisa mengembangkan pendidikan lebih maksimal, kemudian lebih disiplin, karena lumayan jauh dari lingkungan masyarakat. Kemudian kita juga bisa menampung santri dan jumlah lebih banyak. Target dari Darul Hijrah adalah mau mewujudkan di Sumbar, Sumatera Barat, pondok klasik. Artinya pondok yang tidak berbasis formal, enggak bergantung kepada ijazah, tapi pondok yang hanya fokus menghafal Al-Quran dan mendalami ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, usul fikih, usul hadis, mustalah fikih, mustalah hadis. Tidak belajar ilmu-ilmu formal. Jadi yang diinginkan di Sumbar itu ada satu pondok klasik, tapi dikelola secara modern. Artinya disiplin yang cukup, kemudian fasilitas yang cukup, kemudian bangunan yang permanen, tapi dengan pendidikan yang klasik. Artinya kepada kitab-kitab standar, kitab-kitab kuno, untuk membangkitkan kembali pengamalan agama sesuai mazhab, pengamalan agama sesuai dengan sunnah, menepis pemahaman-pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman yang melogikakan syariat Islam, sehingga kalau tidak logika nggak diterima, tapi memantapkan keyakinan kepada pemahaman yang betul-betul ikut sunnah Nabi SAW menurut pemahaman ulama-ulama mazhab, bukan menurut pemahaman yang baru-baru muncul hari ini, tapi pemahaman-pemahaman yang klasik juga, sehingga kita merujuk semua pengamalan dan pendidikan kepada kitab-kitab klasik yang telah berusia ratusan tahun. Sehingga kita inginkan pondok itu ada tanah yang milik sendiri, bangunan yang permanen, kemudian jumlah yang besar. Sehingga dengan jumlah yang besar kita bisa mewarnai Sumatera Barat secara khusus, Sumatera secara umum, bahkan nasional, dengan pemahaman-pemahaman yang kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kaum muslimin, pendidikan alhamdulillah di Ma'had Darul Hijrah itu sudah hampir berjalan 10 tahun, tapi sampai hari ini belum ada yang namanya tanah pondok. Sampai hari ini belum ada yang namanya bangunan permanen. Ya, bangunan seadanya, karena didirikan di tanah sewa. Jadi sejak mulainya pondok itu sudah kita berada sekarang di tanah sewa yang ketiga, perpindahan tempat yang ketiga. Di harapan kami setelah selesai pada tempat yang ketiga ini pindah lagi ke tempat permanen.
bukan lagi pindah ke tempat yang sewa lagi gitu. Jadi pendidikan Darul Hijrah ada secara garis besar ada 2 program. Satu, tahfizul Quran. Ini kita peruntukkan untuk pelajar tamat SD atau tamat SMP yang tidak mau masuk program alim. Jadi peruntukan pertama adalah untuk tamat SD. Ya, bisa dari pengalaman yang sudah berjalan, ada yang bisa menempuh 3 tahun, menyelesaikan 30 juz Al-Quran rata-rata. Ada juga kadang-kadang yang lebih cepat, 1-2 orang. Ada juga yang lebih lambat, 1-2 orang. Tapi standarnya 3 tahun, 4 tahun. Selepas itu ada program alim. Alim ini kita programkan kurikulumnya 10 tahun. 10 tahun sebetulnya juga belum cukup untuk mendalami semua bidang yang mesti dikuasai untuk menghadapi kekeliruan berpendapat pada akhir-akhir ini. Tapi kita buat program seringkas-ringkasnya 10 tahun, kemudian kita buat program sepadat-padatnya. 10 tahun kita bagi kepada 3 fase. 2 tahun pertama yaitu kelas persiapan, disebut dengan iddat tafakuh. Kemudian kita adakan wisuda. Selepas itu 5 tahun tafakuh fiddin. Selepasnya kita bikin wisuda lagi. Kemudian 3 tahun terakhir program Dauratul Hadis. Ini sudah kitab penyempurna. Kalau fikihnya ada 4 mazhab, sehingga yang tamat itu sudah tidak lagi ragu untuk menjawab perbandingan mazhab atau menyikapi mazhab yang berbeda di tengah masyarakat. Yang kedua, tasawufnya Ihya Ulumuddin. Kemudian hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik. Jadi ketika sudah selesai 10 tahun, harapannya adalah wujud seorang ulama Rabbani dalam usia yang lumayan muda, katakanlah itu 25 tahun, 30 tahun, tapi sudah menyelesaikan Al-Quran 30 juz, sudah menyelesaikan 11 kitab hadis, dibaca secara berurutan, bukan cuplikan, tapi memang dari A sampai Z dari setiap kitab. Pertama Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' As-Saghir, Kitab Miskat Masabih, kitab Muwatta Imam Malik, kitab Riyadus Salihin, dan kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu alat lainnya, yaitu mustalah hadis, usul fikih, qawaid fikih, kemudian tambahan daripada ilmu-ilmu pendukung seperti sedikit ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Jadi sehingga lahir ulama yang komplit di bidang agama. Karena tidak mungkin seseorang berfatwa dalam satu bidang, tidak mungkin seseorang berfatwa kalau dia hanya mendalami satu bidang. Karena fatwa atau hukum itu merujuk kepada seluruh bidang yang ada di dalam ilmu-ilmu agama. Tidak terlepas pada ilmu nahwu sharaf. Jadi kalau kita lihat pemahaman ilmu nahwu sharaf itu justru mempengaruhi pemahaman terhadap teks yang ada di dalam kitab. Ilmu nahwu sharaf yang cukup itu akan mengantarkan pemahaman yang benar, sedangkan nahwu sharaf yang tidak cukup kadangkala menyebabkan seseorang salah paham dengan teks yang ada baik dalam Quran atau hadis atau kitab-kitab yang lainnya. Jadi harapan kami kepada kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kemampuan, yang punya minat untuk sedekah jariyah atau berwakaf,
sebagai bekal di akhirat kelak. Kami menghimbau supaya bisa kerjasama mewujudkan pondok yang permanen untuk Darul Hijrah dengan tanah yang milik pribadi, artinya tanah milik pondok, kemudian bangunannya permanen dan fasilitas yang cukup, dengan jumlah santri yang cukup banyak, sehingga dari sini kita akan mengawali perubahan untuk Sumatera Barat, insya-Allah, mengembalikan pemahaman agama kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengamalan ikut mazhab, salah satu daripada mazhab yang 4. Demikian insya-Allah. Berikut nanti kami akan tampilkan rekaman-rekaman sisi-sisi sudut-sudut tanah yang sedang dalam pembayaran. Jadi sudah dibayar 150 juta, sisanya tinggal 1,1 M lagi. Berita yang kami dapat, informasinya mesti dilunasi akhir tahun ini, insya Allah. Semoga yang ikut berpartisipasi mendapatkan perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat daripada penghafal-penghafal dan ulama-ulama Rabbani yang lahir daripada Ma'had Darul Hijrah Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Ya